Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai dari awal. Jadi yang kita diskusikan saat ini adalah ini. Jadi undang-undang PDRD nggak ada nih istilah ini. Jadi di undang-undang PDRD nggak ada istilah KUP. Ya, Anda sudah tahu KUP. Adanya di Undang PP 55 tahun 2016. Ya, baru dikenal istilah KUP. Jadi kemarin yang kita pelajari objek, subjek, tarif, dan mengapa atau saat terutang, timbul itu saat terutang. Kemudian kita sudah belajar itu dari ada kurang lebih 5 pajak provinsi, 11 pajak kabupaten kota, dan 30 jenis retribusi. Itu yang itu yang menjadi hak daerah, ya. Oke. Kemudian kita mempelajari sisanya. Sisa dari Undang-Undang PDRD membahas tentang ketentuan hukum pajak formal, yaitu gimana cara membayarnya, kapan saat terutangnya. Kemarin kita pelajari objeknya apa nih, subjek, siapa ini yang harus bayar, wajib pajaknya siapa nih, tarifnya berapa, kapan saat terutangnya. Kita kemarin berbicara tentang itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang pendekatan hukumnya adalah tentang hukum pajak formal adalah bagaimana menjadikan ini sebagai pajak. Bagaimana cara-cara material tadi menjadi kenyataan, menjadi real. Apa saja yang dibicarakan mulai dari pendaftaran, ya, kan ada self assessment dan ada official, nanti akan lebih kompleks karena ada self, ada official. Apakah harus ada pembukuan? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan? Apakah ada hak untuk melakukan pemeriksaan? Bagaimana cara melakukan penagihan, aktif maupun pasif? Apa hak dan kewajiban? Apa sanksi pidana? Jadi kita bicara pidana nanti, ya. Jadi ini yang dibicarakan di ketentuan hukum normal. Oke, sekarang yang pertama adalah, atau istilahnya di sini biasanya ada, kita mau berubah istilahnya di sini adalah siapa otoritas pajaknya, siapa yang memiliki otoritas, ya, siapa yang memiliki otoritas, siapa yang berhak melakukan pemungutan pajak. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa kalau pemungutan pajak harus dilakukan oleh fiskus, kalau retribusi dilakukan oleh pihak ketiga, bisa oleh pihak ketiga, biasanya oleh bukan fiskus, sedang retribusinya lebih rumit, ya. Oke, kita lihat di siapa sih yang berhak memungutnya. Kita lihat perangkat daerah, ya. Perangkat daerah ini ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diatur di PP, ya. Jadi undang-undang ada PP-nya. Oke. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda yang berlaku setelah, jadi sesuai dengan Perda setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. Jadi kalau provinsi, memungut pajak provinsi harus mendapat persetujuan Mendagri. Serta kalau pajak kabupaten kota, gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, ya. Jadi persetujuan dari di atasnya. Siapa yang memungut itu persetujuan dari kalau provinsi Mendagri, kalau kabupaten kota dilakukan oleh gubernur. Ya, perangkat daerah siapa ini? Perangkat daerah yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan menjadi kewenangan daerah. Oke, jadi
Perangkat daerahnya ini unsur pembantu. Oke, sekarang lihat kalau yang memungut. Oke, ini ibaratnya kita membentuk DJP tapi di seluruh Pemda. Otoritas pajak tapi di seluruh Pemda. Oke, beda dengan DJP. Kalau DJP kan kemarin kita bicara tentang sudah ada 6 tugas fungsi yang tidak bisa diserahkan kepada daerah, yaitu masalah fiskal. Kalau fiskal, terutama fiskal APBN, ada 2 bagian, yaitu pihak yang mengeluarkan dan memungut. Oke, kita fokus ke yang memungut. Yang memungut adalah DJP. DJP maupun bea cukai, karena masalah cukai, DJP dan bea cukai itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Ya, kalau di daerah semuanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi semua kantor ada di daerah, yang mulai dari istilahnya yang paling kecil yaitu KP2KP, ada KPP, ada KPDBC, ya, dan sebagainya. Di seluruh pelosok Indonesia itu semuanya di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Menteri Keuangan. Nah, sekarang kalau daerah di bawah siapa nih? Ingat, inilah namanya desentralisasi fiskal. Sehingga setiap daerah harus membentuk organisasi pengelola DPRD-nya. Ya. Gimana cara membentuknya? Harus memperhatikan jumlah faktor penduduk. Misalnya Jawa Timur tentu saja berbeda dengan provinsinya sedikit, misalnya Irian Barat, tapi Irian Barat juga luas wilayah. Ada lagi jumlah APBD-nya. Jumlah APBD paling besar di Indonesia ini adalah di Jakarta, yaitu saat ini sekitar 80 triliun. Ya, 2021 sekitar 80 triliun. Nah, kalau sampai segitu jumlah. Oke, jadi dulu di bawah dinas. Ya, di bawah dinas. Nah, terutama bagian pemungutan adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dispenda. Saat ini rata-rata adalah bagian dari BPKAD istilahnya sekarang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Oke, jadi nanti kalau kalian berurusan dengan pajak daerah atau penempatannya di daerah, bukan di pusat, maka kalian ada di bawah, biasanya di bawah BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Aset dan Aset Daerah. Jadi mulai istilahnya ini Kementerian Keuangannya di daerah. Ada kurang lebih 400 jenis, ada 400 BKAD. BKAD berapa nih jumlah personelnya? Lihat jumlah APBD-nya juga, lihat jumlah penduduknya, lihat luas wilayahnya, lihat beban kerjanya, ya. Jadi itulah cara menyusun jumlah BKAD-nya. Kenyataan seperti apa? Oke, nanti kalian lihat bandingan satu persatu ya. Kalian lihat bandingan satu persatu boleh nanti ya. Oke. Kemudian saya ambilkan contoh ini BPKAD Provinsi DKI Jakarta. Oke, kalau DKI Jakarta dibagi 2 bahkan. Ini bagian pengelola, ini bagian pengelola ya. Ini kalau saya lihat ini ini bagian dari, jadi ada 2 bagian revenue selalu seperti ini, atau bagian mengeluarkan uang. Bagian mengeluarkan uang atau bagian apa nih? Bagian expense ya. Bagian revenue atau bagian expense. Revenue pilih penyelenggara, pengelola, penerimaan kalau nggak salah, PAD kalau nggak salah, penerimaan aset daerah dan sebagainya. Jadi ini yang mengelola. Tapi rata-rata ini Jakarta rata-rata jadi satu rata-rata, baik penerimaan maupun pengeluaran. Jadi ciri khasnya seperti ini. Ada bagian penerimaan, ada bagian pengeluaran. Ini biasanya kalau di DKI karena besar, ini ada penerimaan pajak nih. Ada bagian yang buat peraturan.
ada bagian, ini bagian penerimaan ya, pengelolaan BDRD istilahnya dia. Badan Pengelola BDRD istilahnya dia. Jadi nanti setiap provinsi punya setiap Pemda punya ciri khas sendiri-sendiri. Rata-rata BPKAD, sebagian besar BPKAD jadi dua, yaitu bagian pengeluaran dan bagian penerimaan. Ya. Kalau ini di Jakarta, saking besarnya dia 80 triliun, dia dibagi dua. Tapi sendiri-sendiri badannya. Ada badan pengelola, ada badan pengelola aset, ada badan pengelola BDRD, ada badan pengelola aset. Ya. Oke, jadi intinya adalah yang mengelola BDRD harus mendapat persetujuan atasan. Kedua, besar organisasinya diperhatikan dengan memperhatikan faktor umum dan faktor teknis. Nah, kemudian seperti inilah contohnya. Fungsinya apa nanti, karena kalau kalian belajar tentang organisasi ya, organisasi kalian sudah dapat mata kuliah organisasi belum? Karena tergantung dengan bagaimana daerah itu membentuk organisasinya. Kadang-kadang disesuaikan juga dengan BPD. Saya ambilkan contoh, di Jakarta luasnya hanya berapa ribu kilometer, bandingkan dengan Kabupaten Jayawijaya misalnya. Sangat luas. Tapi berhubung jumlah APBD-nya sedikit, sehingga tidak sebanyak DKI yang ngurus. Ya. Nah, ini saya ambil contoh bahwa semuanya pertandingan terus. Dan semuanya harus persetujuan atasannya. Persetujuan level yang lebih tinggi dari level pemerintahan. Oke, sekarang kita masuk ke skema undang-undang, skema BDRD. Ya. Skema BDRD kita lihat berikut ini. Saya bagi dua di sini. Bagian sebelah kanan pajak daerah, bagian kiri retribusi daerah. Oke. Kita sudah pelajari di bab ini, ketentuan material sudah kita pelajari ya. Bab 2 dan bab 6. Bab lainnya ada 9 bab di Undang-Undang BDRD yang belum kita pelajari, dan ini yang akan kita pelajari dalam 2 atau 3 kesempatan ya. 2 atau 3 pertemuan, yaitu ketentuan umum, bagi hasil, penetapan dan muatannya di Perda, pemungutan pajak, ini penetapannya dibuat ini sama kayak ini pemungutan retribusi. Ya, ini yang kita atur, yang akan kita pelajari. Sisa dari yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Formal sepertinya itu ya, nanti sepertinya kurang menarik. Makanya nanti di tugasnya saya ingin kalian mencari contoh permasalahan yang ada di daerah dan bagaimana cara penyelesaiannya. Melihat perda kalian, bisa melihat perda, bisa melihat undang-undang BDRD ya. Oke. Bab 9 ya, bab selebihnya diatur di sini. Ada kurang lebih berapa? 17 bab ya. 17 bab. Ini nggak usah kita bahas. Nah, ini kurang lebih 17 bab ini yang akan kita pelajari dalam 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan mungkin ya. Oke. Kita lanjutkan pengawasan dan pembatalan. Oke. Kita mulai dari bab ini dulu. Oke. Kenapa perlu pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi? Karena
daerah ini nggak memiliki daerah ini bisa sangat kreatif. Bisa sangat kreatif membuat peraturan, membuat perda yang mengatur pajak dari distribusi. Padahal nggak boleh. Menurut undang-undang ini sudah ditetapkan dalam undang-undang ini jenis pajak dan jenis retribusinya. Tidak boleh menambah lagi. Nah, daerah itu ada banyak yang menambah jenis pajak dan jenis terutama jenis retribusi. Nah, di sini diatur bahwa di undang-undang ini boleh membatalkan, ya. Oke, ganti. Jadi ada mengawasi dan membatalkan, ya. Mengawasi dan membatalkan ini isinya kelupaan nanti isinya. Saya lihat dulu isinya. Oke. Sekarang kita lihat skema yang ada di PP 51, ya. Skema yang dari PP 51 tahun 2016. Seperti ini skemanya. Ada kurang lebih 11 bab. Ya, dan kurang 11 bab. Sebenarnya apa sih isi PP? PP ini adalah memberikan penjelasan dari Undang-Undang PDRD. Undang-Undang PDRD itu kadang-kadang banyak yang tidak jelas, banyak yang harus diperjelas, sehingga diaturlah di sini. Tapi ciri khasnya, aturan hukumnya, thumb rule-nya, aturan dasarnya adalah tidak boleh aturan yang ada di PP ini melawan bertentangan dengan undang-undang, yaitu aturan pokoknya. Oke, di PDRD ini diatur kurang lebih, ya, ada 11 jenis pengaturan yang sangat berbeda dengan Undang-Undang PDRD, ya. Sangat berbeda dengan Undang-Undang PDRD. Kita lihat di sini misalnya bagian 1 ketentuan umum. Ketentuan umum kurang lebih sama seperti di sini. Ketentuan umum kurang lebih ketentuan umum apa sih? Kalau lihat pasal 1 undang-undang, kalau kalian pelajari undang-undang, rata-rata undang-undang itu pasal 1 atau ketentuan umum berisi tentang penjelasan-penjelasan, definisi-definisi, ya. Ketentuan umum berisi tentang definisi-definisi. Kita lihat ketentuan umum berisi tentang definisi-definisi, ya. Kemudian di bagian kedua jenis pajak ini material tadi, ya. Nah, disinilah di sini berarti mengatur masalah jenis-jenis pajak. Nah, kemudian di sini nomor 3 sampai nomor 11 mengatur tentang apa yang dilakukan, isinya harus menjelaskan yang ada di undang-undang. Misalnya di sini pendaftaran menjelaskan tentang isi bab 5 barangkali, ya. Ada penetapan, penagihan dan penghapusan piutang pajak, ya. Anda ingat lagi tentang BOD. Ada keberatan banding. Tapi sebenarnya semuanya adalah menjelaskan yang ada di Undang-Undang PDRD. Kecuali nomor 8, 9, 10 ini agak berbeda nanti, ya. Agak berbeda nomor 8 sampai 9 sampai 10 nanti, ya. Karena ini mengatur lebih lanjut isi dari Undang-Undang PDRD. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita tadi bagaimana sih cara memahami KUP daerah ini, kan? KUP daerah, gimana sih cara memahami KUP? Pertama, gunakan skema yang ada di Undang-Undang PDRD. Jadi Undang-Undang PDRD susunannya seperti ini. Anda harus perhatikan seperti ini susunannya. Kemudian Undang PP 51 merupakan penjelasan lebih rinci atas ketentuan dalam Undang-Undang PDRD. Jadi PP 51 ini lebih rinci. Kemudian lebih rinci lagi diatur di Perda. Oke. Jadi ini susunan pemungutan pajak daerah.
Undang-Undang PDRD memberikan kewenangan, PP 51 memberikan penjelasan lebih rinci, peraturan daerah lebih rinci lagi. Ketiga-tiganya tidak boleh bertentangan, terutama dengan Undang-Undang PDRD. Jadi yang paling absolut adalah undang-undang. Ya. Kekuasaannya paling tinggi, kekuatan tertinggi ada di Undang-Undang PDRD, bukan di Perda maupun bukan di jadi kalau perdanya menyalahi undang-undang, maka bisa saya ambilkan contoh kemarin kalian sudah mempelajari tentang pajak restoran di undang-undang ini, undang-undang PDRD di bagian ini, bagian pajak tentang restoran, diatur bahwa pajak restoran tidak terhutang kalau menurut pedoman tertentu. Di PDRD di PP 51 dijelaskan lagi bahwa diulang lagi kata-kata ini tertentu. Nah, nanti di Perda menjelaskan tertentunya adalah sebesar bisa 10 juta per bulan, ada yang 300 juta per tahun, ada yang 1 juta per hari, ada yang 100.000 per hari, macam-macam. Nah, ini saya ambilkan contoh. Jadi Undang-Undang PDRD memberikan dasar, nanti yang menentukan daerah-daerah memiliki kekuasaan untuk menentukan jumlah, tadi misalnya tarifnya, paling punya tarif ya, misalnya bukan contoh tarif maksimal pajak restoran atau pajak hotel 10%. Di undang-undang di sini di PP 51 diulang lagi. Tarif pajak tertinggi atas pajak hotel atau pajak daerah misalnya 10%. Nah, nanti daerah yang mengatur, menetapkan di Perda. Ingat, Perda adalah kesepakatan antara DPRD dengan bupati atau wali kota atau gubernur. Jadi seperti ini cara penetapan tarifnya. Gubernur misalnya sudah 5% aja. Wali kota misalnya di Jogja atau di Malang 10% untuk hotel, 5% untuk kos-kosan misalnya. Nah, ini salah satu contoh bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif, tapi tidak boleh melebihi undang-undang daerah, ya, melebihi undang-undang PDRD. Oke, ketentuan umum. Kalau ketentuan umum itu biasanya adalah istilah-istilah, definisi-definisi, istilah-istilah atau definisi-definisi. Misalnya otoritas, mulai dari daerah otonom dan sebagainya. Definisi DPRD itu apa, pajak daerah itu apa, peraturan kepala daerah itu apa, peraturan daerah itu apa. Pajaknya, penentuan pajak mulai dari siapa, apa itu definisi badan, apa sih definisi subjek pajak, siapa itu wajib pajak, dan sebagainya ya. Kegiatan pemungutan mulai dari pemungutan, penelitian, apa itu penelitian nanti kita lihat ya, penagihan, pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan, maupun dokumen-dokumen, sangat banyak dokumennya ya. Ada SPT, apa sih ciri khasnya, di belakangnya dikasih D aja, misalnya SPT PD, SPOP, SSPD, SSP daerah, SKPD, SPPT, SKP, SKP, SKPDKB, pokoknya di bawah belakang P dikasih D, SKPDKB, SKBD nihil, SKBD lebih darah, lebih bayar, STP daerah ya. Surat teguran nggak ada ya, jadi ini istilahnya, istilah dokumen-dokumen perpajakan, produk hukum istilahnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan penerapan dan penguatan pajak daerah.
Oke, apa sih yang diatur di peraturan daerah, apa sih yang diatur di Perda? Apa sih yang diatur di Perda? Setidaknya mengatur ini. Ini pajak daerah ya. Setidaknya mengatur ini. Nama, objek, subjek, DPP, tarif, cara penghitungan, wilayah, masa pajak, penetapan, daluarsa, dan sebagainya. Tapi dapat juga mengatur tentang bagaimana cara memberikan peringanan, pengurangan atau keringanan. Misalnya sekarang lagi diskon pemutihan misalnya, pengurangan sanksi misalnya, pengurangan pajak misalnya, karena sekarang lagi krisis pajaknya dikurangi, diatur di sini. Kemudian tata cara mengatur dan menyelesaikan keberatan, tata cara penghapusan piutang yang daluarsa dan asal timbal balik dan sebagainya ya. Oke, jadi tambahnya, tapi ya paling setidaknya harus di sini. Ini kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting harus ada ini 9 ini. Kalau retribusi paling nggak 11 ini, yaitu tambahannya adalah cara mengatur golongan, ya, cara mengatur tingkat penggunaan jasa, prinsip struktur tarif, dan sebagainya ya. Paling nggak harus mengenal ini. Oke, kenapa agak berbeda? Karena kemarin yang kalian pelajari adalah ini. Yang banyak kalian pelajari adalah ini. Pada daerah, retribusi agak berbeda cara penggunaannya. Ini seperti PNBP, cara menghitungnya, cara pengaturannya berbeda. Ya. Itu masa retribusi, tambah pemberian keringanan dan penghapusan dan sebagainya ya. Oke, paling sedikit 11 ini yang diatur. Kapan penghapusan piutang daluarsa, kapan penagih dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan dengan paling belakang dulu di pasal 2 sampai pasal 95 isinya tentang, coba kalian lihat di Undang-Undang P3D. Pasal 1 dan pasal 95 isinya tentang ketentuan material diatur di pasal 96 sampai pasal 164. Ada lagi 194, ada lagi ya. Ada kesalahan di sini sampai pasal terakhir pasal 177 175 ya, ketentuan pidana sampai pasal 175. Ini kurang lengkap berarti ya. Ini saya perbaiki ini belum saya perbaiki yang ini. Kemudian saya lihat lagi ya ketentuan selanjutnya. Ini kemudian saya update lagi. Ini kurang update ini, harus sampai 177 tadi ya. Oke. Kita lihat pasal 96 Undang-Undang PDRD pasal 96. Ini pajak kalau nggak salah ya, ini pajak, ini retribusi kalau nggak salah. Di pasal 96. Oke, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Oke, apa artinya diborongkan? Harus dilaksanakan oleh Fiskus. Kemudian wajib membayar pajak
berdasarkan undang-undang. Oke. Nomor 3, kita bicara tentang official assessment. Ya. Oke. Di pasal ini diatur tentang di pasal 176 ayat 3. Nah, ini membayar dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya SPPT ya. Dokumen yang dipersamakan misalnya adalah karcis dan nothit. Oke. Apa sih maksudnya karcis dan nothit ini? Saya pikir nggak ada yang menerapkan karcis ya. Kalau nothit rata-rata wajib pajak membayar dengan oke, barangkali Anda bingung ya. Kenapa sih dokumen yang dipersamakan berupa karcis dan nothit? Oke, yang bayar ini adalah wajib pajak. Oke, wajib pajak ketika membayar harus di official assessment ya. Contoh official assessment itu apa? Contoh official assessment adalah pajak PBB, apalagi pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Oke, apakah kita bayar dengan SKPD? Enggak, udah bisa dengan nothit. Misalnya kalau kita bayar pajak kendaraan bermotor, nggak ada SKP-nya. Yang ada adalah berupa nothit atau kalau berupa karcis contohnya adalah agak sulit ya karcis ya. Pajak daerah itu nggak ada. Oke, contohnya nih official assessment, contohnya pajak kendaraan bermotor. Anda ketika bayar PKB ditagih dengan suatu nothit, jadi nggak harus SKPD. Misalnya pajak air permukaan ya, pajak air permukaan. Kalau SPBB misalnya dengan SPPT, kertas kecil itu ya. Nah, sedangkan yang pasal nomor 5 ya, yang pasal kelima adalah kalau membayar dengan sistem self assessment ya. Pasal 5, wajib pajak yang self assessment harus bayar dengan SPT PD. Nah, ada SKB. Berarti apa SKB ini? Kalau SKB ini berarti berlaku law enforcement. Apa maksudnya law enforcement ini? Law enforcement artinya kan kalau self assessment wajib pajak diberi kepercayaan. Nah, kemudian daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, Anda sudah pelajari pasti di dalam komputer. Ternyata hasil pemeriksaan berbeda dengan SPT, sehingga terbitlah SKP DKB atau SKP DKBT. Nah, berarti ini bisa dijadikan dasar pembayaran. Jadi wajib pajak membayar dengan dasar ini, self assessment, atau dengan hasil pemeriksaan. Nah, yang ini official bisa dengan SKPD, SKP daerah, atau dengan dokumen lain yang dipersamakan. Saya ambilkan contoh tadi, lihat STNK, lihat itu ada pajak kendaraan bermotor. Nah, isinya itu sebenarnya STNK itu nothit, membayar dengan nothit. Ya, ini salah satu contoh. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan dengan di PP 55 ini salah contohnya ya. Contoh PP 55 tahun 2016 official assessment. Jadi di pasal 3 ini official assessment diatur di sini. Jadi ada kurang lebih 6 jenis pajak ya, 6 ya. Tapi rata-rata dengan SKPD sih, rata-rata dengan SKPD. Tapi kalau nggak salah ini kalau pajak kendaraan bermotor istilahnya bukan SKPD, nothit sebenarnya itu istilahnya itu. Ya, tapi nanti saya lihat lagi ya, saya lihat lagi dasarnya.
Nah, oke. Ini ada SPOP, ini ada SPOP. Jadi semuanya kita harus mendaftar. Jadi intinya kita harus mendaftar. Ya. Jadi kita tidak menganut official assessment murni, tapi ada setengahnya yang merupakan sistem yang setengah official. Karena wajib pajak harus melakukan SPOP. Jadi kalau Anda bayar pajak kendaraan bermotor, Anda mengisi SPOP kan. Oke, kita lanjutkan dengan kalau self assessment ke SKPD. Oke, SKPD ini terbit kalau SKPD terbit setelah ada SPOP. Oke, ini ini ada dua SPOP. Jadi untuk self assessment, official assessment, ketika wajib pajak mendaftarkan sesuatu, ya, mendaftarkan sesuatu dengan nama SPOP, mendaftar SPOP, maka ada dua. Jadi wajib pajak sebenarnya diberikan. Jadi kita menganut sistem self assessment. Apa artinya self assessment? Wajib pajak official assessment. Artinya sebenarnya menurut official assessment ini Fiskus yang menetapkan. Tetapi kenyataannya menurut PP 55 tahun 2016 kita menganut semi. Apa artinya semi? Yaitu wajib pajak dipaksa untuk diharuskan untuk memberikan SPOP, jadi memberikan data. Datanya diberitahukan dulu kepada Fiskus. Nah, berdasarkan data itu maka diterbitkan SKPD. Oke, bagaimana kalau nggak menyampaikan? Ya. Kalau nggak menyampaikan, maka bisa diterbitkan SKPD. Bagaimana kalau ternyata tidak sesuai SPOP-nya, jadi wajib pajak menyampaikan data tapi datanya salah, maka diterbitkan SKPD. Oke, nanti akan kita ulangi kan ya, sepertinya ada yang salah dengan materi ini ya. Sepertinya ada yang salah, nanti saya lihat lagi. Oke, sekarang kita lihat ke self assessment. Pasal 5 PP 55 PP 51 tahun PP 55 ya, bukan PP 51, PP 55. PP 55 kan ya. Sebentar saya lihat lagi PP 51 PP 55 ya. Saya share ya, saya share dua peraturan. Saya sudah bisa buka di sekarang Anda buka di itu di referensi yang saya berikan ada PP. Oke, salah PP 55 harusnya PP 55. Oke, saya share dulu PP 55 ya. Makanya tadi agak aneh PP 51, PP 55 harusnya. PP 55 ya benar ya.
Oke, pasal 55 ya. Oke, saya share dulu di WA Group ya, PP5. Oh, Anda pasti sudah itu ya, sudah saya share saja. Pasti sebenarnya Anda sudah melakukan mendownload. Oke, apa saya share di grup ini ya. Saya share di WA aja, pasal UPP 55 tahun 2016 ya. Oke, di itu sudah saya share di WA Group PP 55 tahun 2016. Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan self assessment PP 55 tahun 2016, bukan PP 51 ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang self assessment ya, oke, yang official, penetapan official seperti ini. Bagaimana kalau menghitung sendiri? Ya, harus dengan NPWP daerah. Oke, di sini ada kecuali BUMN dan BUMD. Maksudnya apa sih? Oke, pajak bahan bakar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB. Kalau Anda beli bensin di SPBU ya, SPBU ini punya siapa? Oke, kalau SPBU ini rata-rata ada tiga. Ada yang dimiliki oleh Pertamina BUMN ya, ada yang dimiliki oleh swasta, CV dan sebagainya, ada yang dimiliki oleh BUMD tapi sedikit BUMD. Oke, kita fokus ke BUMN dan swasta aja. Oke, kalau BUMN sudah nggak perlu daftar lagi NPWPD, dia cukup langsung store aja. Misalnya contohnya di sini Pertamina. Nah, kalau swasta harus daftar NPWPD dia, karena self assessment. Ya. Nah, kalau pajak rokok nggak perlu nih. Kalau pajak rokok kan sistemnya seperti dipungut oleh bea cukai, oleh Kemenkeu. Jadi nggak usah pakai daftar. Nanti yang daftar adalah yang mengawasi adalah Kemenkeu, Ditjen Bea Cukai. Oke, kemudian kita lihat di sini. Oke, ini tadi ya SPOP ya, semuanya daftar dengan SPOP. Ini yang di self assessment. Nah, kalau di sistem self assessment NPWPD, jenis pajak ini wajib pajak harus memiliki NPWPD. Bagaimana cara daftarnya? Oke, cara daftarnya adalah seperti ini. Ya, oh nggak ada di sini ya, kita daftar ya. Ada di belakang kalau nggak salah. Oke, Anda datang ke itu ya, pengusaha datang ke Dispenda tadi ya. Atau kalau di Jakarta ada namanya kantor pelayanan seperti KPP ya. Itu untuk mendapatkan dibukukan NPWPD, mendapatkan NPWPD. Nah, NPWPD ini ada macam-macam, ada NPWPD jenis hotel, NPWPD restoran, tapi apakah sama? Tergantung daerahnya. Ada yang sama, ada yang enggak. Saya berikan contoh, misalnya hotel Patra Jasa. Hotel Patra Jasa memiliki restoran, apakah Patra Jasa harus daftar 2 sebagai wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran? Ada daerah yang ya, ada yang daerah nggak usah, hanya jadi satu saja. Ya. Tapi rata-rata jadi satu. Artinya bisa saja nanti PT Patra Jasa terhutang 3 jenis pajak, hotel, restoran, dan hiburan misalnya. Ya, ini NPWPD. Oke. Kemudian secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang dimiliki oleh kepala daerah. Apa sih maksudnya ini? Oke. Maksudnya kalau wajib pajak tidak mendaftarkan diri, ya, wajib pajak tidak mendaftarkan diri, maka kepala daerah dapat memberikan NPWP langsung. Jadi nggak usah wajib pajak datang ke kantor, tapi langsung diberikan.
dan kalau perlu sampai dihitung jenis pajaknya, keluar SKPD. Ya, SKPD rata-rata KB, SKPD KB berarti ya. Jadi ini penjelasan awalnya. Jadi ini penjelasan awalnya ya, penjelasan awal bahwa ada istilah NPWP jabatan. Artinya kalau wajib pajak sebenarnya self assessment, tapi dia tidak mendaftarkan diri, maka kepala daerah boleh memberikan secara jabatan. Ambilkan contoh apa? Misalnya ada warteg. Saya ambilkan contoh warteg. Warteg ini sangat ramai. Oke, warteg ini sangat ramai. Ketika ternyata dia tidak bayar pajak restoran. Ya. Sangat ramai dan omsetnya melebihi, misalnya saya ambilkan contoh di Tangsel. Di Tangsel itu kalau mau mendaftarkan wajib pajak atau subjek pajak atau setiap pengusaha restoran yang omsetnya melebihi 10 juta per bulan, maka dia harus 10 juta per bulan ya, hitungannya per bulan, 10 juta per bulan, maka dia harus mendaftarkan diri sebagai NPWP. Ternyata dia omsetnya setelah berjalan barunya omsetnya melebihi 10 juta tiap bulan. Dan dia nggak daftar. Kalau nggak daftar, bisakah kita nagih? Nggak bisa. Kita nagih kepada wajib pajak. Sehingga dia harus dikukuhkan sebagai wajib pajak. Inilah gunanya NPWPD. Jabatan. Karena kalau tidak diberikan NPWP, daerah nggak bisa nagih. Sama seperti Anda semua, seperti pajak pusat. Kalau pajak pusat itu misalnya ada orang asing, misalnya contohnya misalnya ya. Contohnya adalah misalnya pemain sepak bola yang misalnya pemain sepak bola yang dikelola yang ikut Persija atau di Bali misalnya ya. Karena dia tinggal di Indonesia melebihi 180 hari, maka dia harusnya bukan sebagai subyek pajak luar negeri, tapi sebagai subyek pajak dalam negeri. Oke. Subyek pajak dalam negeri berlaku self assessment, artinya dia harus membayar. Nah, sebelum membayar, dia harus diberikan NPWP. Karena menurut undang-undang yang membayar ke negara adalah bukan subyek pajak, tetapi wajib pajak. Inilah perlunya semua orang memiliki NPWP, ya, agar semuanya melaporkan penghasilannya kepada negara. Dalam hal ini kalau daerah, semua jenis pengusaha, semua jenis wajib pajak, semua jenis pengusaha ya kalau di daerah ya, terutama wajib pajak daerah ya, itu semua jenis, terutama yang berkaitan dengan sistem self assessment seperti di sini self assessment, pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, kalau pajak penerangan jalan nanti PLN ya, PLN nanti di atas belakangan, pengusaha mineral, bukan logam dan batuan, pengusaha parkir dan pengusaha sarang burung walet, nanti semuanya agar bisa membayar pajak ke daerah harus diberikan NPWPD. Jadi ini fungsinya NPWP. Karena kalau Anda lihat undang-undang yang membayar ke negara bukan subyek pajak, tetapi wajib pajak. Ya. Oke, sampai slide ini dulu kita selesai di sini dulu slide-nya. Setelah ini setelah 1 jam lewat ya, sudah 1 jam lewat, kita diskusi lewat WA group. Nanti akan saya lihat pertanyaan, dan kalau nggak ada pertanyaan nanti di akhir pertemuan saya berikan tugas ya, untuk dikumpulkan di sebelum UAS agar dua pertemuan tadi kita fokus ke kuliah. Oke,
Sebenarnya caranya gampang. Yang ingin saya berikan, saya ingin Anda punya kemampuan menulis. Sebagai mahasiswa, Anda harus punya kemampuan untuk menganalisis dan menulis, ya. Menulisnya seperti kemarin, kayak yang kemarin nilainya nggak bagus di penulisan, lihat contoh temannya yang penulisannya bagus, ya. Setelah temannya yang dapat nilai bagus, di situ Anda mengikuti cara penulisannya. Saya nggak ingin menulisnya secara detail, bukan secara detail, ya. Seperti karya tulis, saya ingin Anda menuliskan esai. Esai itu lancar, udah nggak usah pakai bab segala, udah langsung aja mengalir. Kan saya bilang bagian 1 bukan bab 1, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya, intinya teknik penulisan kita bisa kita pelajari belakangan. Intinya Anda mencari permasalahan yang ada di daerah Anda, mencari permasalahan, kemudian Anda selesaikan berdasarkan Undang-Undang PDRD atau PP 55 tahun 2016 atau dengan Perda Anda. Ini harusnya diapain ini? Oke. Oke. Nanti penjelasan selanjutnya akan saya atur di itu, atau akan saya berikan di saya bagi di Word perintahnya, ya. Oke. Untuk sementara saya cukupkan sekian. Setelah ini kita lanjutkan perkuliahan dengan tanya jawab dengan WA Group, ya. Saya cukupkan sekian, ya. Terima kasih.